Selamat siang Bu Mei, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Audi Jenita Samsudin, Haranika Indah Manurok, Anissa Sucirakmawati, Maulana Indra Kusuma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait makalah proyek akuntansi UMKM yang ditugaskan oleh Bu Mei. kita mulai pembahasan makalah kali ini dengan latar belakang, yaitu cookies yang merupakan UMKM yang menjual cookies dengan branding handmade spesial. UMKM ini dibangun pada tahun 2020 oleh Hana Naila yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran program studi Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran. Awalnya dibangun karena iseng di tengah waktu luang yang beliau miliki. Namun seiring berjalannya waktu, Kak Hana menyadari bahwa dengan membuat dan menjual cookies tidak hanya untuk mengisi waktu luang, namun memberinya kesempatan untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan menghargai uang. Makalah ini sendiri disusun dengan tujuan menyelesaikan tugas akhir semester 1 mata kuliah praktika pengantar akuntansi dengan tujuan mengaplikasikan pemahaman konsep-konsep teori dasar akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya dengan cara menganalisis dan membuat laporan keuangan UMKM di sekitar. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi pelaku usaha UMKM dengan fungsi panduan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan UMKM serta menjadi data dan dengan akurasi tinggi hingga dapat dimanfaatkan menjadi basis kuat dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi pelaku usaha. Untuk jurnal umum, pada tanggal 1 pemilik menyetorkan uang tunai senilai 10 juta. Tanggal 2 bulan September, pemilik membeli supply seperti tepung, telur, dan gula senilai 1.500.000 dengan tunai. Tanggal 3, membeli supply yaitu packaging secara tunai senilai 600.000. Untuk tanggal 5, pemilik membeli oven termasuk dalam equipment secara tunai senilai 3 juta. Untuk tanggal 7, ada beban listrik air telepon senilai 350.000. Tanggal 8, penjual menjual 91.000 dengan tunai dan COGS 91.000. Tanggal 10, adanya produksi cookies senilai 1.800.000 dan itu masuk ke persediaan barang dagang. Untuk tanggal 13, penjual menjual cookies senilai 600.000 tunai dengan COGS 360.000. Tanggal 17, penjual menjual cookies senilai 480.000 dengan piutang dengan COGS dan inventorinya 270.000. Tanggal 20, penjual melunasi utangnya senilai 300.000. Tanggal 25 September, penjual membeli bahan-bahan untuk cookies termasuk ke dalam raw materials senilai 1.150.000. Tanggal 5 Oktober, penjual melakukan penjualan senilai 800.000 dengan inventory dan COGS-nya 450.000. Untuk 10 Oktober, adanya sales return yang mempengaruhi inventory dan COGS senilai 45.000. Tanggal 14 Oktober, ada pembelian supply senilai 300.000. Tanggal 22 Oktober, customer melakukan pelunasan piutang senilai 480.000. Tanggal 4 November, penjual melakukan penjualan senilai 150.000 dengan inventory dan COGS senilai 100.000. Tanggal 7 November, penjual melakukan penjualan senilai 90.000 dengan inventory dan COGS senilai 60.000. Tanggal 8 November, penjual melakukan penjualan senilai 105.000 dengan inventory dan COGS senilai 70.000. Tanggal 30 November, penjual melakukan penarikan uang senilai 6.185.000. Tanggal 30 November lagi, ada service fees expense yang dibayarkan, yaitu beban QR senilai 30 November, penjual melakukan penarikan dana yang mengakibatkan adanya beban biaya admin senilai 55.850. ledger di akun cash sebesar 11.165.150.000, akun receivable di kredit sebesar 0, inventory di kredit sebesar 2.696.000, supplies di debit sebesar 2.400.000, equipment di debit sebesar 3 juta, akun payable di debit sebesar 300.000, capital di kredit sebesar 10 juta, withdraws di kredit sebesar 6.185.000, revenue sebesar 2.316.000 di kredit, COGS sebesar 2.696.000 di debit, utility expense sebesar 350.000 di debit, service fee expense sebesar 55.850 di debit, raw material sebesar 1.150.000 di debit, dan juga sales return sebesar 80.000 di debit. Balance-nya sebesar 21.197.000. Untuk table adjusted real balance, akun cash itu sebesar 11.165.150, akun receivable menjadi 0, inventory 2.696.000. Selanjutnya supply setelah di adjust menjadi 1.620.000, prepaid electricity menjadi 250.000, akun equipment menjadi 3 juta, akun accumulated depreciation equipment menjadi 100.000, akun payable menjadi 300.000, unrealized sales revenue jadi 300.000, capital sebesar 10 juta, withdrawals 6.185.000, sales revenue 2.616.000, untuk cost of goods sold-nya 2.696.000, utilities expense 350.000, supply expense 780.000, service fees expense 55.850, depreciation expense 100.000, electricity expense 250.000, raw material 1.150.000, sales return
menjadi 80.000. Untuk totalnya sebesar 21.847.000. Selanjutnya untuk income statement, untuk akun withdrawal sendiri ada di 6.185 yang posisinya di kredit, sales revenue di kredit 2.616, sales return 80.000 di debit, COGS 2.696 di debit, utilities expense 350.000 di debit, supplies expense 780.000 di debit, service fee expense 55.850 di debit, depreciation expense 100.000 di debit, electricity expense di 250.000 ada di debit. Untuk totalnya, untuk debit sendiri ada di 4.311.850, lalu kreditnya ada di 8.801.000 rupiah. Lalu untuk balance sheet, untuk akun cash ada di 11.165.150 perak di debit, akun receivable 0 rupiah, inventory di 2.696 di kredit, untuk supplies di 1.620 di debit, prepaid electricity di 250.000 kredit, equipment 3 juta rupiah di debit, accumulated depreciation equipment ada di 100.000 ada di kredit, untuk raw materials ada di 1.150 di debit, akun payable 300.000 rupiah di debit, unearned service revenue ada 300.000 di debit, untuk kapital sendiri ada di 10 juta rupiah di kredit. Untuk totalnya, debitnya ada di 17.535.150 rupiah, lalu untuk kreditnya ada di 13.046.000 rupiah di kredit. Selanjutnya untuk laporan keuangannya, laporan laba rugi net sales senilai 2.536.000 yang meliputi sales revenue dan sales return sebesar 2.616.000 dan 80.000. COGS total 2.696.000, gross profit senilai 160.000, beban operasi dengan rincian utilities expense, supplies expense, service fees expense, depreciation expense, electricity expense senilai 1.535.850 perak. Untuk pendapatan atau beban lain 0 karena perusahaan ini mengandalkan dari penjualan cookies. Jadi perusahaan ini UMKM ini mengalami kerugian senilai 1.695.850 perak selama 3 bulan terakhir. Untuk laporan perubahan modal awalnya 10 juta dari pendanaan atau investasi oleh owners. Tambah laba bersih senilai 0 kurang prive sebesar 6.185.000, net loss 1.695.850 perak dengan modal akhir 2.119.150 perak. Untuk laporan neraca atau posisi keuangan, aset lancar senilai 6.881.150 perak. Aset tidak lancar senilai 2.900.000 dengan total aset sebesar 9.781.150. Untuk liabilitas dan ekuitas, liabilitas lancar atau jangka panjang senilai 600.000, owners equity 2.119.150, ending capital 2.119.150 perak. Total liabilities and equity 2.719.150. Laporan arus kas dari operasi senilai 1.165.150 perak, arus kas dari investasi senilai 10 juta, arus kas dari pendanaan 0. Tantangan dan solusi terkait laporan keuangan usaha UMKM ini, yang pertama tantangannya adalah sedikitnya pencatatan yang diberikan sehingga sulit untuk menjurnal setiap transaksi. Yang kedua yaitu pencatatan penjualan yang mengandalkan bukti transaksi online membuat cukup sulit mencatat transaksi yang dilakukan secara tunai. Yang ketiga, tidak memiliki HPP untuk setiap produk. Yang keempat, transaksi pengeluaran terjadi sekali mengakibatkan sulit melihat berapa pengeluaran setiap itemnya. Solusinya yaitu yang pertama meminta lebih banyak catatan transaksi baik pengeluaran maupun masukan. Yang kedua meminta catatan transaksi tunai yang lengkap. Yang ketiga menghitung dan menentukan HPP untuk setiap produknya. Yang keempat pencatatan pengeluaran dibuat lebih rinci untuk mengetahui berapa harga setiap produk. Kesimpulan dari laporan UMKM kami yaitu berdasarkan proyek makalah ini, permasalahan utama terletak pada pencatatan keuangan yang belum detail dan tidak ada perhitungan HPP per produk, sehingga menyulitkan pencatatan dan evaluasi usaha ke depannya. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan penerapan pencatatan yang efektif tetapi tetap terstruktur melalui template harian maupun bulanan. Meski UMKM masih berskala kecil dan
dan transaksi Diulangi dari meskipun. Ulangi dari meskipun UMKM. Meskipun UMKM masih berskala kecil dan transaksi tidak terjadi setiap hari, pencatatan tahunan. Meski UMKM masih berskala kecil dan transaksi tidak terjadi setiap hari, pencatatan tetap penting untuk menghadapi fluktuasi harga pasar dan penetapan ulang HPP. Adapun tindak lanjut penelitian tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data dan juga waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.